Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Psikologi Agama. Di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang bertemakan agama dan psikoterapi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarusiam Asani, NIM 3519057, dan para teman-teman saya yaitu Maimunah NIM 3519059, terus Nadia Safira NIM 3519060, dan juga Fadia Safira 3519063. Selanjutnya saya persilakan untuk Mbak Maimunah bisa memulai presentasinya. Silakan. Psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan, seperti stres berat, depresi, dan gangguan kecemasan. Psikoterapi biasanya dilakukan perorangan, tetapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Jenis-jenis psikoterapi. Yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif bertujuan untuk mengevaluasi pola pikir, emosi, dan perilaku yang menjadi sumber masalah dalam kehidupan pasien. Yang kedua, terapi psikoanalitik dan psikodinamik. Yang ketiga, terapi interpersonal. Yang keempat, terapi keluarga. Dan yang kelima, hipnoterapi. Hipnoterapi adalah teknik psikoterapi yang memanfaatkan hipnotis untuk membantu pasien agar bisa mengendalikan perilaku, emosi, atau pola pikirnya dengan lebih baik. Macam-macam gangguan jiwa. Yang pertama ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan psikologis atau kejiwaan yang disebabkan oleh kelainan secara kimiawi pada otak, yang pada akhirnya mengganggu fungsi sistemik dan impuls syaraf otak. Yang kedua ada bipolar disorder, adalah gangguan otak yang menyebabkan perubahan yang tidak biasa dalam suasana hati, energi, tingkat aktivitas, dan mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Juga dikenal sebagai penyakit manik depresif. Yang ketiga ada psikopat. Psikopat berasal dari kata psik yang artinya jiwa dan patosi yang artinya penyakit. Secara harfiah, psikopat berarti sakit jiwa. Namun psikopat tidak sama dengan kegilaan atau skizofrenia atau psikosis, sebab seorang psikopat umumnya disebut sosiopat. Lalu yang keempat ada obsessive compulsive disorder atau yang disingkat OCD. Adalah gangguan otak dan perilaku. OCD menyebabkan kecemasan yang parah pada mereka yang terkena dampak. OCD melibatkan kedua obsesi dan dorongan yang mengambil banyak waktu dan mendapatkan di jalan kegiatan penting nilai-nilai orang. Yang kelima ada skizoafektif, adalah kelainan mental yang rancu yang ditandai dengan adanya gejala kombinasi antara gejala skizofrenia dan gejala gangguan afektif atau gangguan mood. Dan yang keenam ada areksia nervosa, adalah gangguan pola makan. Orang yang mengalami gangguan ini merasa tidak puas dengan penurunan berat badannya. Hal inilah yang menyebabkan penderita anoreksia nervosa ini juga mengalami suatu gangguan kecemasan dan depresi yang intens. Sebenarnya ada 10, tapi di sini saya akan menjelaskan hanya 6 saja. Terima kasih. Poin D, yaitu bagaimana penjelasan agama sebagai salah satu jenis pendekatan psikoterapi. Agama sebagai psikoterapi religius mempunyai signifikasi yaitu koheren bagi pendidikan agama. Pendidikan agama mempunyai fungsi untuk mencegah, mengatasi, dan membina manusia agar selalu mempunyai jiwa yang kokoh, tabah, dan selalu mendekatkan kehidupannya kepada Tuhan. Maka pendidikan agama harus diberikan sedini mungkin agar individu tersebut mempunyai jiwa religius yang kuat sehingga mampu menetap dan menjalani kelak dengan tetap berpegang pada ajaran-ajaran ilahi. Oke, terima kasih kepada para pemateri. Jadi kesimpulan materi kali ini yaitu psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, dan gangguan kecemasan. Psikoterapi merupakan salah satu langkah penanganan yang paling sering dilakukan
oleh psikiater dan psikolog untuk menangani gangguan emosional atau masalah psikologis yang dirasakan oleh pasien. Melalui psikoterapi, psikolog atau psikiater akan membimbing dan melatih pasien untuk belajar mengenali kondisi, perasaan, dan pikiran yang menyebabkan keluhan serta membantu pasien untuk membentuk perilaku yang positif terhadap masalah yang sedang dialami. Oke, jadi itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.